Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tepatnya hari Kamis, kita akan mengadakan kegiatan yang bernama Forum Guru Diskusi. Forum Guru Diskusi ini berniat untuk menggerakkan komunitas terkecil di sekolah kita, yaitu komunitas MDMP TKJ. Terima kasih sebagai ucapan yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya di kegiatan FGD ini, terutama sponsorship untuk Pak Yoni yang telah meminjamkan sound system, kemudian Pak Arif yang sudah membantu dokumentasi, dan juga kepada guru-guru yang lain, walaupun lelah dan ingin pulang tetap bertahan demi kita ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada pembicara yang sangat gercep dari kemarin, walaupun secara sangkuriang untuk menyediakan materi-materi ini. Mudah-mudahan materinya dapat tersampaikan dengan baik. Oke, sebelum acara dimulai, lebih bagus dan lebih baik kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa tenang dimulai. Oke, selesai. Mudah-mudahan acara FGD ini berjalan lancar sesuai rencana hingga tidak terlalu sore dan tidak terlalu malam pulangnya ya, Bapak Ibu. Oke, agenda acara kali ini yang pertama yaitu pembukaan yang sekarang telah kita lakukan, disusul dengan perkenalan, kemudian presentasi dari 3 narasumber yang sudah bersiap, kemudian ada diskusi kelompok, ditutup dengan closing dan kesimpulan dari diskusi dan juga doa terakhir yang kita panjatkan setelah acara ini berakhir. Oke, tujuan FGD ini sebenarnya cita-cita saya itu menyelenggarakan FGD yang bisa diikut sertakan oleh semua guru di SMK 1 Cikarang Selatan. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dari versi terkecil dulu. Anggap aja ini pilot project lah, percontohan gitu. FGD percontohan. Kalau cocok di hati, mungkin bisa dilanjutkan di komunitas yang lebih besar. Jadi FGD di sini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kualitas guru itu sangat mempengaruhi hasil pendidikan dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya di Jawa Barat. Kami akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengajar, kemudian bagaimana sih menyusun langkah-langkah konkret yang bisa kita implementasikan dan kita lakukan perbaikan setelah implementasinya. Topik yang kita bahas di sini ada 3 topik. Yang pertama itu mengenai segitiga restitusi. Topik kedua itu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin. Dan topik terakhir yang ketiga tentang pengelolaan program positif pada murid. Oke, sebelum menuju topik, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu pemateri yang akan membicarakan tentang topik-topik yang sudah saya sebutkan. Karena walaupun sebenarnya sudah kenal, tapi alangkah bagusnya kita kupas lebih dalam. Sebenarnya mereka ahli di bidang apa sih? Gitu ya. Kita kenalan dulu sama pemateri. Pemateri pertama, beliau ini sangat jam terbangnya sangat tinggi di bidang pendidikan dan juga memiliki keahlian utama di manajemen sekolah bidang kurikulum yang alhamdulillah tahun ini beliau mendapat amanat menjadi Wakasek Kurikulum di SMK
atau Cikarang Selatan. Selain itu, beliau pun melakukan kegiatan penelaah modul ajar kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia, di mana kegiatannya itu salah satunya menjadi guru pamong untuk PPG. Topiknya nanti akan membahas mengenai pengelolaan program positif pada murid. Yang selanjutnya adalah pemateri yang saya datangkan dari luar Jawa Barat yang memiliki daya juang yang tangguh, gitu. Sehingga kemarin sempat diajak ke Makassar untuk mendalami tentang bidang teknologi layanan jaringan. Dan beliau sudah berikrar untuk terjun di bidang jaringan fiber optik. Dan hari ini beliau akan menyampaikan topik tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin. Nah, kalau ini mungkin sudah tidak diragukan lagi dan sudah mengenal ya. Ini adalah pembicara yang jiwa milenial digabung dengan jiwa Gen Z, gitu ya. Yang mungkin terkadang selengean dan susah diatur juga, tapi dia memiliki keahlian utama bertarung melawan kebatilan. Yang kedua, beliau itu antusias di bidang sysadmin dan DevOps. Kemarin sempat mengikuti sertifikat AWS dan alhamdulillah lulus untuk level pertama. Ya, cocok jadi marketing AWS saya. Topik materi yang akan dibahas itu mengenai segitiga restitusi. Itu adalah ketiga pembicara yang akan mengisi kegiatan FDD kali ini. Silakan Bapak Ibu tepuk tangan untuk ketiga pemateri ini. Oke, untuk langsung saja kegiatan forum guru diskusi ini dengan judul meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Yang topik pertamanya akan dibahas mengenai segitiga restitusi. Untuk Ibu Rizda Cahaya kami yang kebetulan saya sendiri, maka akan dilanjutkan oleh saya ya. Tunggu sebentar. Dan saya sekarang posisinya sebagai pemateri ya, tidak berbicara. Tahap pertama itu tentang restitusi. Emang perlu nggak sih restitusi gitu ya? Nah ini sebenarnya saya yakin guru-guru di sini tuh udah ahli dan jago untuk melakukan segitiga restitusi gitu. Apalagi kalau saya sih sebenarnya restitusi itu tidak pernah saya lakukan, tapi berkat CGP ini akhirnya saya tahu ternyata restitusi itu perlu ternyata. Jadi pertanyaan ini yang tadinya ada di otak saya, mari kita kupas mengapa restitusi itu emang perlu, itu kenapa. Oke, bisa next. Panah aja panah. Jadi pengertian restitusi sendiri adalah sebuah proses untuk menciptakan gimana kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi misalnya sudah tidak ingat lagi ya kalau ada remaja yang melakukan beberapa kesalahan kecil atau mungkin terlambat atau bertengkar dengan temannya atau mungkin tidur di kelas atau bertengkar dengan gurunya, itu sudah tidak aneh lagi. Dan proses restitusi ini memungkinkan kita untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut dengan menyadari bahwa anak tersebut menyadari bahwa kesalahannya itu merupakan hal yang tidak baik dan perlu diperbaiki gitu. Tanpa harus kita mengajari, tanpa harus kita memarahi gitu. Jadi secara langsung anak tersebut sadar bahwa tindakannya itu melanggar gitu. Intinya sih seperti itu ya untuk pengertian restitusi. Saya jemput tangan dulu ya. Oke, ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya itu yang harus kita pahami bahwa restitusi itu bukan
kesalahan. Jadi bukan untuk ibaratnya apa ya? Ketika bersalah kemudian dihukum nggak menebus kesalahan itu, tapi dia akan menyadari bahwa ada pelajaran yang bisa diambil dari tindakan yang salahnya tersebut. Yang kedua, merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu adalah langkah untuk memberikan tawaran-tawaran. Tawaran itu adalah tawaran untuk membuat si siswa itu agar lebih baik dan lebih memahami apa kesalahannya. Yang ketiga itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi dia akan lebih tahu ada masalah apa sih di dirinya, ada hal-hal yang miskah di dirinya, atau perbuatan yang dia lakukan itu ternyata efek dari rasa sedihnya atau efek dari rasa kurang kasih sayang. Itu bakal terlihat ketika kita melakukan restitusi. Yang keempat adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita lihat kebutuhan ketika anak itu tahu apa yang kurang di dalam dirinya, maka di situ akan muncul kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tersebut. Gitu. Nah, di sini langkah restitusi itu dibikin menjadi seperti segitiga. Jadi segitiga di sini itu ada 3 langkah atau ada 3 kegiatan lah yang satu sama lain itu berkaitan. Jadi nggak bisa hanya dikerjakan satu langkahnya saja gitu, yang lainnya nggak dikerjakan. Enggak. Jadi karena bentuknya itu segitiga, jadi segitiga restitusi itu seluruh rangkaian kegiatannya itu harus dilakukan. Yang pertama itu langkahnya menstabilkan identitas. Di sini ada 2 cara, yaitu mengubah persepsi anak dari seorang yang gagal menjadi individu yang mampu sukses dan belajar dari kesalahannya. Yang kedua, menggunakan pesan positif seperti misalnya ketika ada anak yang berbuat kesalahan atau seperti tidur di kelas gitu ya. Nah, itu kita nggak harus tidak memarahi atau langsung keluar kamu gitu. Tapi kita akan tanyakan, oke, rasa ngantuk itu manusiawi gitu ya. Rasa bosan itu manusiawi, dan kalau kamu tidur di kelas itu gak apa-apa. Jadi jangan disalahkan bahwa itu adalah perbuatan yang normal. Tidur, ngantuk itu perbuatan atau kegiatan yang normal sebenarnya. Cuma ada satu sisi yang harus diperbaiki, misalnya tempat tidurnya, tapi nggak di kelas, tempat tidurnya mungkin di ranjang gitu. Kalau untuk menggunakan pesan positif, jadi intinya si pesan positif ini bukan untuk menjudge, tapi pesan positif ini untuk kasih tahu lah bahwa kamu tuh hal itu tuh sebenarnya tidak salah, cuma tempatnya saja yang tidak tepat kayak gitu. Langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Di sini ketika ada hal yang salah, maka siswa harus memahami alasan atau guru juga harus memahami alasan atau kebutuhan yang mendasari tindakan anak tersebut. Jadi misalnya tadi ketika anaknya tidur di kelas, kita harus memahami ternyata mungkin semalam habis bantu orang tuanya, atau mungkin semalam habis main game gitu. Nah, itu adalah memahami alasan dan memvalidasi tindakan yang salah. Jangan lupa gunakanlah kata-kata positif gitu ya. Jadi jangan misalnya kamu ngapain semalam, dasar generasi cemas gitu, jangan gitu ya. Kalau bisa ya gitu, kelelahan semalam habis bantu orang tua kan gitu ya, selembut mungkin dan sepositif mungkin. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini kita tanyakan balik apakah perilaku anak tersebut memiliki nilai-nilai positif yang diinginkan atau tidak. Jadi ketika ditanya apakah tidur di kelas lebih bagus atau tidak, apakah tidur di kelas itu sebenarnya positif atau tidak, nah itu ditanyakan kepada siswanya, bukan kita langsung menghakimi siswanya gitu ya. Sebenarnya ini restitusi itu sangat mengajarkan saya yang sebenarnya saya itu tipikal yang gampang sekali memarahi anak ya. Berkat restitusi ini saya jadi paham bahwa ketika anak melakukan kesalahan itu pasti
ada dasar-dasarnya, ada background story-nya, dan juga kita giring kesalahan itu ke hal-hal yang positif sehingga siswa menyadari bahwa tindakannya itu sebenarnya kurang tepat dan tidak baik gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya sempat melakukan kegiatan studi kasus, namun di sini lebih ke menggunakan restitusinya untuk kesepakatan kelas agar meningkatkan kedisiplinan positif ya. Jadi biar menerapkan pendekatan restitusi ini menciptakan keyakinan kelas agar siswa lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Mungkin bisa diklik untuk linknya. Ini salah satu kegiatan yang saya lakukan dengan pendekatan restitusi, yaitu membuat kesepakatan kelas di mana saya menumbuhkan nilai-nilai positif. Jadi disiplin positif ini adalah bertujuan membangun lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan berpusat pada siswa, mendorong pengembangan karakter positif dan nilai-nilai moral melalui pembelajaran yang aktif, refleksi, dan model peran dari guru di sekolah ini, termasuk mengajarkan keberanian, integritas, kerjasama, dan empati kepada seluruh siswa. Kesepakatan kelas ini yaitu serangkaian aturan atau norma atau perjanjian yang dibuat bersama oleh guru dan siswa dalam sebuah kelas. Ketetapan ini dirancang untuk membentuk dasar bagi perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelas, serta untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan inklusif. Intinya peraturan-peraturan kedisiplinannya itu sebenarnya untuk menciptakan kenyamanan sendiri gitu buat mereka. Dan mereka harus tahu, oh, Bu Rizda meminta kesepakatan kelas itu untuk kami sendiri, bukan untuk Bu Rizda. Jadi kebutuhan kedisiplinan ini untuk saya sebagai siswa, bukan Anda sebagai guru gitu ya. Jadi agar dipahami oleh siswanya seperti itu. Terus implementasi yang saya lakukan, yang pertama saya melakukan persiapan di mana guru awalnya ini saya mendapatkan laporan dari Kaprodi TKJ terkait kerusakan sarana prasarana yang dilakukan oleh siswa saya. Jadi saat itu saya jadi wali kelas 11 TKJB, kemudian ada prasarana sekolah yang dirusak sama mereka gitu. Jadi emang terlalu liar mereka ya. Jadi ada prasarana yang rusak dan akhirnya saya memutuskan untuk dikumpulkan, kemudian kita lakukan kesepakatan kelas seperti menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, nyaman lah. Ya. Pertama saya identifikasi dulu nilai dan norma. Saya diskusikan tentang nilai dan norma yang ingin diadopsi di dalam kelas. Jadi apa sih yang menyebabkan mereka ini yang tadinya kelasnya di lab kemudian saya pindahkan di kelas, karena tadinya mereka itu dapat kelasnya itu di ruangan lab, namun mereka merusak salah satu komputer lab, sehingga akhirnya saya pindahkan lagi ke kelas reguler, kelas biasa. Nah di situ saya tanya ke mereka, kenapa kalian pindah ini gitu, coba ada yang bisa jelasin sih kenapa kalian pindah gitu. Ya pelan-pelan lah, jadi hal-hal yang disampaikannya atau diberi pertanyaan-pertanyaan yang positif. Setelah itu saya diskusikan dengan mereka pun menjawab beberapa kesalahan yang mereka lakukan dan juga mendiskusikan tentang solusi yang harus mereka lakukan, kira-kira aturan apa agar kelas menjadi nyaman, aman,
dan juga prasarana sekolah juga tidak tidak rusak gitu ya. Sama-sama diskusi tentang aturan yang diinginkan oleh kelas maupun konsekuensi bila aturan itu dilanggar. Ke bawah. Kemudian setelah diskusi dan disetujui anak-anak, maka saya lakukan semua siswa itu diminta untuk membacakan aturannya dan juga menandatangani aturannya. Jadi sepakat nih sama aturannya dan setuju, kemudian ditandatangani dan dibaca secara keras gitu ya, bersama-sama. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi setelah kesepakatan kelas ini dibuat, tentu nggak dibiarin gitu aja, tapi kita evaluasi mana kesepakatan kelas yang masih bisa dijalankan atau mana kesepakatan kelas yang bisa diubah gitu. Itu adalah proses evaluasi dan implementasinya. Nah, selanjutnya ini contoh kesepakatan kelasnya yang mereka bikin 10 kesepakatan, 10 poin, kemudian di bawahnya scroll lagi ditandatangani oleh mereka. Scroll lagi ke bawah. Nah, ini dokumentasi kegiatan untuk melakukan kesepakatan kelas. Pokoknya intinya restitusinya gimana? Restitusinya yang saya lakukan sesuai segitiga restitusi. Jadi saya identifikasi siswa itu harus seperti apa sih gitu. Identifikasi identitas siswa itu harus seperti apa kalau di sekolah. Kemudian setelah itu saya lakukan validasi akan kesalahannya. Kemudian setelah validasi kesalahannya ditutup dengan keyakinan kelas bersama-sama. Ya, itu bagian contoh dari studi kasus yang saya lakukan. Di slide ini atas restitusi. Nah, atas restitusi. Restitusi. Nah, itu klik. Oke, next. Gimana? Jadi kesimpulannya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian memiliki disiplin positif, dan juga memulihkan dirinya setelah berbuat salah, gitu ya. Jadi lebih ke oh ya saya itu salah, menyadari, gitu. Bukan berontak, tapi jadi menyadari bahwa dirinya itu salah. Yang kedua, pendekatan ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Next. Oke, terakhir quote of the day. Namanya nakal itu sudah biasa. Mari bantu dengan restitusi. Ajarkan moral, ajarkan takwa, agar masa depannya tak sengsara. Ada lagunya juga. Lanjut. Remaja nakal sudah biasa. Mari bantu dengan restitusi. Ajarkan moral, ajarkan takwa, agar masa depannya tak sengsara. Makasih. Oke, selanjutnya topik kedua, mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin. Wah, berat sekali ya. Di sini kita mungkin kan kita guru nggak akan jadi pemimpin. Jangan salah, guru juga menjadi pemimpin di kelasnya sebagai wali kelas. Kemudian kedepannya mungkin guru akan memimpin sebuah sekolahnya, gitu ya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin berarti memprioritaskan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan guna mencapai hasil yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Oke, untuk topik ini akan disampaikan oleh Ibu Endang Dua Ayun SPD. Bagi mana tempat dan waktu dipersilahkan. Hari ini saya anak Rota Ayun, calon guru penggerak Jawa Barat versi Sista Praja, akan menyampaikan materi terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, saya akan tanya di sini Bapak Ibu, apakah pernah mengambil keputusan, mengalami keraguan? Kemudian apakah pernah Bapak Ibu merasa bersalah terkait keputusan yang Bapak Ibu ambil?
Contohnya gimana? Coba mungkin Bu Rizda bisa menjelaskan. Saya pernah anak tidur di kelas, kemudian saya bercandain Bu ya, akhirnya dia merasa sedih gitu. Ya itu suatu hal yang salah menurut saya. Next. Next. Oke, dalam pengambilan keputusan seringkali kita sering bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika ya. Nah, kita juga perlu mengingat ada 3 unsur dasar pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Maksudnya adalah di sini pedoman ini berfokus pada kepentingan siswa ya. Yang kedua adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya adalah pedoman yang diambil untuk pengambilan keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya adalah kejujuran, rasa hormat, kemudian ada keadilan dan sebagainya. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Maksudnya di sini adalah setiap keputusan pasti ada konsekuensi, bukan? Ya, maka pedoman ini digunakan agar si pengambil keputusan itu dapat bertanggung jawab pada konsekuensi yang diambil. Next. Nah, di sini saya akan menekankan bahwa prinsip-prinsip etika dasar pengambilan keputusan dari 3 itu akan dikerucutkan untuk poin kedua ya. Prinsip-prinsip etika yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Next. Ada 2 poin penting ya untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ada dilema etika dan butuhan moral. Maksudnya adalah dilema etika ini adalah situasi ketika seseorang harus memilih 2 opsi di mana kedua-duanya memiliki nilai secara moral adalah benar tapi saling bertentangan. Kita harus membuat keputusan antara benar dan benar. Kemudian untuk bujukan moral adalah situasi ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Selanjutnya saya akan jelaskan contohnya ya, contoh secara globalnya. Di sini contoh dilema etika, misalkan ada seorang dokter ya dihadapkan situasi kondisi bahwa dia harus menyelamatkan pasien yang kritis atau dia harus menyelamatkan pasien yang memiliki peluang hidup lebih tinggi. Kemudian ada seorang jurnalis ya, dia harus mengungkapkan kebenaran yang dapat membahayakan seseorang atau dia akan merahasiakannya. Contoh lain bukan moral. Di sini ada seorang karyawan ditawari promosi jabatan. Nah, jika dia mau berbohong pada atasannya, di situ ada situasi benar dan salah ya. Kemudian ada seorang jurnalis juga, dia menyampaikan kebenaran kepada publik atau mengejar berita sensasional ya, untuk menaikkan followers misalnya begitu. Next. Di sini ada 4 paradigma dilema etika yang harus diketahui. Yang pertama adalah individu versus kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya adalah slide contoh dari kasus paradigma dilema etika. Saya akan tanya Bapak Ibu untuk contoh kasus 1, misalkan di situ disebutkan ya, ada seorang murid yang berprestasi mengalami sakit menjelang ujian akhir dan meminta diberi kesempatan tambahan untuk mengerjakan ujian. Guru ingin memberikan kelonggaran kepada murid ini karena berprestasi, namun khawatir murid lain akan merasa tidak adil jika aturan diubah hanya untuk 1 orang. Ini adalah contoh paradigma apa? Dilema etika. Dilema etika. Ya. Ya, dilema etika individu lawan kelompok atau tadi jangka panjang atau jangka pendek? Individual kelompok. Ya, betul. Nomor 1 adalah contoh paradigma dilema etika individu lawan kelompok. Untuk nomor 2, seorang murid tertangkap mencontek di ujian yang berdasarkan peraturan sekolah harus diberi sanksi tegas, seperti tidak mendapatkan nilai pada ujian tersebut.
yang bisa terancam jika dia mendapatkan nilai buruk. Ini adalah contoh dilema etika. Jangka pendek, jangka panjang. Bukan. Apa? Yang nomor 2 tadi ya. Yang nomor 2 ini adalah contoh dilema etika rasa keadilan lawan rasa kasihan ya. Tadi disebutkan bahwa murid itu tidak mampu, tapi dia harus menerima beasiswa karena tidak mampu. Selanjutnya contoh ketiga di sini ada seorang guru mengetahui bahwa salah satu rekannya, temannya ya, bestnya itu sering datang terlambat ketika sekolah ya, atau sering dia meninggalkan kelas mungkin ya. Tahu Bu. Dengan tanpa alasan yang jelas. Nah, namun guru ini adalah teman dekat ya, teman dekat. Jika guru itu melaporkan perilaku tersebut kepada kepala sekolah misalnya, dia akan mendapat integritas profesi dan kebaikan murid. Tetapi ini juga bisa dianggap mengkhianati kesetiaan kepada temannya. Ini adalah contoh dilema etika. Kebenaran lawan kesetiaan. Kesetiaan terhadap sekolah atau kebenaran ya, integritas dia sebagai seorang pegawai. Kemudian yang keempat, ini adalah contoh paradigma jangka panjang dan jangka pendek versus jangka panjang. Contohnya adalah sekolah memutuskan untuk meningkatkan fokus pada ujian kompetensi dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk ekskul misalnya. Tapi meskipun hasil ujian dapat meningkat dalam jangka pendek, tapi kurangnya waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler dapat mengurangi perkembangan sosial dan emosional siswa dalam jangka panjang. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu bisa baca ya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu termasuk prinsip 1, 2, atau 3? Yang pertama, melakukan demi kebaikan banyak orang, atau menjunjung tinggi prinsip atau nilai-nilai dalam diri, atau melakukan apa yang diharapkan diri pada orang lain. Satu Bu. Bu Yani satu. Mungkin ada yang lain. Pak Pendi gimana Pak Pendi? Pak Pendi? Kalau saya nomor 2 Bu. Nomor 2. Berarti menjunjung tinggi prinsip ya. Iya. Berarti jangan datang telat berarti ya. Saya nggak pernah telat Bu. Cuma kalau yang Bagus berarti ya. Nah di sini adalah next. Selama ini pada saat mengambil keputusan landasan pemikiran Anda memiliki kecenderungan berpikir pada prinsip nomor 1, 2, atau 3. Kalau Bu Yani tadi 1 ya. Pak Fendi tadi 2. Nah, kita lihat prinsip pengambilan keputusannya terdorong yang mana ya. Untuk nomor 1 berarti Bu Yani berpikir berbasis hasil akhir ya. Jadi hasil akhir adalah penting and best thinking. Kalau Pak Fendi itu berbasis peraturan. Jadi peraturan apapun akan dipenuhi ya, sesuai peraturan yang berlaku. Rasa peduli atau empati ya. Kemudian yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Ini care based thinking. Ini berpedoman pada empati seseorang. Selanjutnya kesimpulan langsung aja ya. Setiap keputusan meskipun didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai tertentu, tetap akan membawa konsekuensi. Oleh karena itu, penting untuk selalu memastikan bahwa setiap keputusan yang guru buat itu didasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta kepentingan murid. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. SPG-nya nanti digeser ya. Topik ketiga, pengelolaan program positif pada murid. Di mana program positif pada murid ini berfokus pada pengembangan karakter, motivasi, dan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan holistik sebuah siswa. Gitu ya. Jadi kita gali apa sih sebenarnya topik ini. Dan topik ini akan dibahas oleh Ibu Yani, yang tentunya ahli dalam bidang pembelajaran dan cara mendidik anak. Ya. Jadi kita akan belajar langkah-langkah konkret apa yang bisa kita lakukan
dalam mengelola program positif pada murid. Oke, untuk Ibu Yani enggak dipersilahkan. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Berhubung karena sudah sore ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya mengambil pengelolaan program positif pada murid? Tentunya tadi disinggung sedikit oleh Bu Rizka terkait inklusif ya, pendidikan inklusif. Ternyata nyambung sekali ya, biasanya dapat. Dan Bapak Ibu, karena saya tiga itu ibaratnya semen 3 roda atau trio wek atau apa ya, karena saling menguatkan insya Allah ya. Di sini saya mengambil pengelolaan program positifnya yang benar sudah diimplementasikan di SMK ini, yaitu terkait apa? Implementasi pelayanan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Tadi Bu Rizka menyampaikan pada siswa umum. Oke, Bu Rizka sudah menyampaikan siswa pada umumnya. Sekarang bagaimana kita memperlakukan peserta didik yang berkebutuhan khusus? Khususnya di mana di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Tunggu dulu. Mohon izin saya menyampaikan foto di sebelah kiri saya. Ada yang namanya sekolah ramah anak. Diawali dari mana? Dari mulai dia berangkat dan datang ke sekolah, disambut baik oleh guru, senyum kita terpancar, sapa dan doa kita diucapkan, maka hasil ketika pelajaran dimulai mereka akan senang. Karena apa? Melihat aura positif dari pagi bapaknya, ibu gurunya menyapa mereka jadi lupa akan masalah-masalah yang ada di rumahnya. Mungkin juga di sana dilihat ada anak yang menggunakan paper. Itu mereka yang biasa melihat layar, misalkan layar HP-nya itu matanya itu terlalu cepat perih, maka disediakannya media pembelajaran berupa kertas, paper. Tapi ada juga yang namanya laki-laki, mereka senangnya lewat HP, maka dikasihkanlah media pembelajarannya berupa digital. Maka dari itu kebutuhan itu insya Allah akan kita cukupi. Kita perlahan memulai pembelajaran untuk inklusif. Lanjut Bu. Oke, di sini definisinya apa sih dan tujuan pendidikan inklusif itu apa? Ternyata pendidikan inklusif adalah pendekatan yang menjamin akses dan partisipasi bagi seluruh siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam pendidikan umum biasanya kita temui kan ABK itu di di SLB, tapi tak jarang sekarang orang tua itu memasukkan anaknya di pendidikan umum. Nah, bagaimana perlakuan kita sebagai guru kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus? Disinilah akan kita kupas. Pertama, lakukan kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang. Jadi jangan sampai ada judgement bahwa kamu mah begini, tidak sukses atau tidak ada kesempatan untuk kamu sukses. Padahal mereka punya kelebihan dan bukan keinginan mereka bahwa mereka itu dilahirkan dengan dengan ABK atau dengan pencatatan fisik. Itu titipan Tuhan, bukan lagi titipan orang tuanya, tapi itu titipan Tuhan untuk kita sebagai guru harus bisa melayani mereka. Kemudian di sini ada penerimaan, menciptakan lingkungan yang menerima dan menghormati keberagaman siswa. Tidak jarang sekarang pemerintah pun mencanangkan CPNS untuk disabilitas. Nah, kita sebagai gurunya menjadi penjembatan atau memupuk mereka untuk menjadi orang sukses pula. Kemudian ada keadilan, menjamin akses yang adil dan merata terhadap pendidikan bagi semua siswa. Next Bu. Nah, tentunya Bapak Ibu, saya mengambil topik ini bukan atas landasan hukum. Ada 3 yang saya ambil, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu bagaimana, terutama di Indonesia ya. Kemudian ada di Permendikbud Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan kita. Kemudian juga ada di Permendikbud Nomor 41 Tahun 2015 tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Next. Nah, karakteristik peserta didik bagaimana sih Bu yang berkebutuhan khusus itu? Ternyata ada 4 kategori, walaupun nanti detailnya saya akan jelaskan.
Oke, yang pertama keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik itu Bapak Ibu tahu sendiri ya, meliputi gangguan pada anggota gerak, penglihatan atau pendengaran. Kedua, keterbatasan mental. Dan yang lain gimana sih Bu? Keterbatasan mental itu meliputi gangguan pada kemampuan berpikir, belajar dan mengingat. Yang ketiga, keterbatasan intelektual meliputi gangguan pada kemampuan berpikir, bernalar dan memecahkan masalah. Yang keempatnya, keterbatasan sosial emosional meliputi gangguan pada kemampuan berinteraksi sosial, mengatur emosi dan membangun hubungan. Lebih rincinya akan saya sampaikan lagi. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini tentunya ada beberapa peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada ADHD atau autis. Yang notabene anaknya nggak mau diam. Kemudian dilanjutkan dengan peserta didik yang kebutuhan intelektualnya seperti apa. Yang peserta didik berkebutuhan motorik, ya. Kemudian peserta didik dengan hambatan motoriknya gimana. Kemudian peserta didik dengan hambatan majemuk. Kemudian ada peserta didik dengan cerdas istimewa dan berbakat, itu tentunya yang kita inginkan, gitu ya. Kemudian peserta didik dengan hambatan penglihatan, peserta didik dengan hambatan pendengaran. Harus Bapak Ibu ketahui ada yang namanya anak berkebutuhan khusus permanen. Itu ciptaan dari Tuhan sudah seperti itu. Contoh, anak tunanetra. Ketika kita mengajar anak tunanetra, kita nggak bisa menyuruh anak kamu harus bisa melihat. Karena apa? Tercipta oleh Tuhan itu dia tidak bisa melihat. Lantas haruskah anak mengambil operasi dulu untuk membetulkan penglihatannya? Tentu tidak. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita membuat media pembelajaran atau bahan ajarnya berupa yang bisa untuk mereka. Contoh pakai braille kah? Memang itu semua harus ada ahlinya. Kemudian tunarungu. Ada yang tidak bisa mendengar, tapi kita harus ada bahasa isyarat atau apa. Memang benar itu harus ada juga pakarnya atau ahlinya. Termasuk di sini ada anak yang namanya anak slow learner atau yang kita kenal dengan anak yang telmi, punten ya, telat mikir gitu ya. Nah, telmi juga ternyata itu anak kebutuhan khusus Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita dipaksa untuk kamu harus paham, cepat paham juga. Ternyata mereka punya ABK, keterbatasan betul dan permanen sifatnya. Telmi itu udah nggak bisa. Kondisi di sini kita ada kalau kasat mata ya, dilihat ada dua. Yang pertama fisiknya, yang jalannya seperti ini ya. Kemudian yang maaf yang besar, maksudnya itu memang susah. Itu tidak bisa kita menjangkau seperti mereka. Maka standar kita turunkan. Ketika dia bisanya seperti ini, nggak apa-apa. Bagi dia itu sudah berusaha. Karena apa? Keterbatasan, bukan keinginan dia untuk seperti itu. Maka kitalah yang bisa menjangkau mereka. Oh iya, dia itu mau gimana juga nggak bisa. Seperti halnya mohon maaf, saya sebutkan namanya Ausan di kelas 11 TKJB, mungkin dia larinya atau jalannya seperti ini. Ketika olahraga, nggak mungkin dia bisa lari cepat dengan kondisi begitu. Maka turunkan itu apa? Ekspektasi kita atau capaian pembelajaran kita. Asal dia bisa gerak aja dengan semangat sekolah aja udah luar biasa. Coba kalau kita yang kenal itu bilangnya, apakah kita masih bisa semangat seperti mereka? Belum tentu. Oke, lanjut Bu. Nah, di sini ada proses identifikasi dan asesmen. Tentunya pertama lakukan observasi dulu. Guru mengamati perilaku siswa dalam berbagai situasi. Mohon izin saya sertakan juga gambar ini termasuk anak yang slow learner. Saya temukan di kelas TMC saat itu ya, masih TMC. Maka tiap pulang sekolah saya melakukan kayak ngaji gitu ya, berduaan gitu. Padahal yang belajar oleh dia adalah informatika. Karena saya mengajarkan informatika. Kemudian saya ajak wawancara juga kan, kenapa kamu begini begitu? Ternyata terbelakangnya memang slow learner. Kemudian dites. Setelah saya mengajarkan, melakukan intensif, dites. Oh ternyata memang nggak bisa disamakan dengan orang yang normal itu nggak bisa. Maka bukan berarti di kampungnya saya
Misalkan dengan bimbingan khusus ditambahkan di deskripsinya itu. Kemudian didokumentasikan, yaitulah dokumentasi salah satunya. Oke, next. Nah, tentunya kebetulan di sini ada Pak Acin ya sebagai ketua sarana prasarananya. Bapak mohon izin jika boleh nanti kita sediakan sarana prasarananya seperti ruang kelas yang aksesibel, alat bantu pendidikan seperti tadi ya. Tapi alhamdulillah kita nggak ada yang penglihatan atau pendengaran yang terganggu. Kemudian sumber belajar yang tersedianya seperti apa. Nanti mungkin ini PR bersama kepala sekolah dan manajemen lainnya. Lanjut. Nah, peran dan kompetensi guru dalam pendidikan inklusif apa? Pertama, kerjasama tentunya kita sebagai guru dengan orang tua. Jangan sampai sok aja ibu gimana ibu kata orang tua teh di sekolah teh karena harus bisa enggak kita bareng-bareng bapak ibu, maka adanya rapat guru dan sebagainya dengan orang tuanya. Kemudian adaptasi juga, guru yang tadinya mengajar biasa aja anak-anak yang biasa ternyata harus punya kemampuan belajar dari siapa? Dari guru-guru SMP. Saya sangat salut kepada guru-guru SMP yang bisa banget gitu mengatasi anak-anaknya seperti itu. Kita belum tentu bisa. Kemudian kesabaran tadi dan komunikasi tentunya yang efektif ya. Next. Nah, jangan lupa juga report hasilnya apa, kemudian lakukan evaluasi dan monitoring. Tentunya harus berupa by data dan analisa data, kemudian revisi program itu apa kurangnya dan next programnya apa. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Rusda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yana. Isinya daging banget ya. Gimana caranya kita sebagai guru harus bisa mengajar anak dengan berkebutuhan khusus. Harusnya ini forumnya diangkatnya ke forum yang lebih besar ya, bukan forum TKJ. Mungkin nanti di sini ada ketua komunitas belajar SMK 1 Cikarang Selatan. Mungkin bisa di-up ya materi-materi yang seperti ini dibawa ke komunitas belajar Cikarang Selatan ya. Terima kasih banyak untuk Bu Yani yang idenya dan ilmunya sangat bermanfaat sekali. Ya nggak apa-apa, dulu saja kasih kan. Doorpress. Oke, selanjutnya Simbolik. jangan lupa apa kehadiran ya. Jangan lupa kehadirannya. Silakan akun bisa di foto mungkin itunya barcode-nya atau klik https://akun-hadir-fgd ya. Itu nanti mohon diisi karena kami pun butuh refleksi dan butuh refleksi dari kegiatan FGD ini. Oke, anggap. Next. Belum. Dah, selanjutnya. Belum masuk kemana? git.ly/akun-hadir-fgd. First name, nama depan, nama belakang, sama tahu. Kenapa harus gitu sih? Biar terbiasa keluar negeri. Saya. Nik juga lagi. Oke, lanjut ya. Silakan diklik mainkan. Kliknya dulu. Oke, ini untuk doorpress di kegiatan FGD ini. Boleh diklik linknya di Oh. ini apa sih? Kamu jadi Sini bisa. Itu hasilnya saya. Nanti. Ini video coba.
Oke, selanjutnya adalah door prize di acara FGD ini ya. Silakan satu-satu guru bisa mengklik spinnya. Siapa yang duluan? Jangan siapa yang mau duluan untuk melakukan Mendapatkan apa ya? Pak Haji mau duluan? Silakan. Ya Pak Haji. Nggak usah. Saya. boleh. Nih, hostnya, kemudian klik spinnya. Mainkan Pak Yudi. Mainkan Pak Yudi untuk door prize-nya. Dapat apa? Jeng jeng sreng. Satu bote. Ada satu jadi muda sekarang. Selamat, Pak Yudi mendapat satu box Terima teh. kasih. Oleh Pak Yudi. Saya benar. Nih aku dulu lah. Bismillah, dapat apa lagi? Jangan kalau yang jangan ya. Kalau yang sudah sombong sih jangan. Main apa? Main. Uang tunai 10 juta. Pasti belum. Anda buru-buru. Ini Pak, ini bosnya Pak. Klik Pak. Bismillah. Ada bayi yang kirain dapat semua. Nanti coba lagi ya. Oh Pak, coba lagi. Itu sudah Coba bote. Coba lagi, sekali lagi. Sayang sekali, tidak beruntung. Pak Ju, Tapi ada coba lagi. sesi kedua kan? Oke. So, lanjut Pak, spin. Klik aja. Klik Klik. aja jangan kanan. Klik Bu ya. Bukan dulu aja kalau nggak salah. Coba lagi bukan dulu di belakang. Mohon maaf, pulpennya yang itu betul. Pajero putih. Bismillahirrahmanirrahim. Honda Civic. Amin. Satu Iya, ya Allah. Ayo selanjutnya siapa? Yang belum coba lagi. Pak Jul. Ya, Pak Benny mana Kak? Pak Benny mana? Sholat. Bapak lagi. Ganti Pak. Sudah, ganti lagi. Bukan gak ada.
ya. Closing dulu ya. Ya, yuk. Terus Sudah tahu namanya? Jawab aja. terus Sama dulu lah. iya. Iya. Oke, Dia masih ibaratnya terima kasih telah hadir di forum berdiskusi MGMP Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Semoga dalam kegiatan ini menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, menambah motivasi kita sebagai guru untuk menjadi guru yang memiliki kualitas terbaik. Kami, saya tentunya Rizka kami sebagai pembawa acara meminta maaf bila ada kata yang salah, dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah bisa memberikan ilmunya, yang sharing ilmu dengan baik dan bermanfaat. Dengan ucapan hamdalah kita tutup bersama-sama kegiatan forum diskusi. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di kegiatan FGD selanjutnya. Dadah.